kembali lagi di program Tumpahin, Tumbuh Peduli menginspirasi edisi on location. Perkenalkan, aku Nana, dan hari ini aku akan ngegerebek salah satu nasabah mekar yang denger-dengar nasabah mekar ini udah sukses mengembangkan usahanya. Mau tau gimana cerita dan kisah inspiratifnya? Gak usah lama-lama, kita langsung let's go! Oke, saat ini aku udah bersama dengan nasabah mekar yang tadi ku ceritain, Ibu Gami. Ibu, halo Ibu. Halo juga. Kita perkenalan dulu dong Bu. Oke, siap. Nama saya Gumi Indah Siswati, owner dari Batik Bumiku. Oke, Ibu kan udah nasabah mekar nih Bu. Ibu udah berapa lama sih Bu gabung mekar Bu? Berapa lama ya? Lupa. Udah berapa lama Bu? Lupa sih, pokoknya setahun, mungkin setahun 2 tahun kali ya. Oh iya, berarti udah dari 2020 lah ya? Iya, 2019, 2020 Bu? 2020, 21 kali ya. Oh, dan saat ini tuh pembiayaannya udah berapa Bu? Kemarin sih kita ngambil 9, tapi udah top up. Karena kan kita kondisi abis COVID itu benar-benar kita butuh dana banget. Bu, kenapa memilih batik jadi usahanya Ibu sih Bu? Waktu itu saya juga karyawan, tapi waktu tahun 92 itu kan goyang ya, semua PHK, kita usaha apapun, cuman setahun 2 tahun nggak bisa. Terus kerja, terus karena usia kita juga yang kata orang sebenarnya kita masih bisa produktif, tapi sudah tidak bisa kerja, mau nggak mau ada penawaran pelatihan batik 2016 itu kita ikut dari pemerintah. Terus gabung, udah bisa mandiri. 2017 saya mandiri itu bikin Batik Bumiku, pecah dari kelompok. Oke, berarti itu Ibu sebelum gabung di Mekar ya Bu? Belum ya Bu? Terus kenapa namanya Bumiku Bu? Dulu awalnya saya sebelum ngebatik itu kan buat ini nih, seni daun jati dari limbah daun jati kering. Karena dulu di sini rumah makan, jadi sambil ngisi waktu saya buat. Terus ada pameran di balik kota, saya ikut pameran dengan para batik ibu-ibu nih. Terus saya berpikir suatu saat saya ingin punya batik deh, namanya batik apa sih? Batik Bumiku. Karena saya fokus waktu itu pewarnaan alam, seperti daun ketapang, daun jati gitu. Jadi bahannya tuh ada daun ketapang untuk pewarnanya. Gimana Bu prosesnya bisa dari bahan itu bisa dijadiin pewarna batik? Dulu kan waktu pertama kita pelatihan itu kan dari rebusan kayu segala macam yang harus beli di Jawa. Tapi 2017 itu ternyata saya coba dari daun-daunan yang ada di sekitar kita aja, maksudnya memanfaatkan sumber alam yang ada di sekitar kita. Seperti daun ketapang, daun jati, daun alpukat, daun jambu, semua kita coba. Gitu. Prosesnya gimana tuh Bu dari bahan? Kita kan kebetulan ada pohon ketapang di sini, jadi kita potong-potong, kita rebus sampai 2 jam 3 jam. Udah cukup sampai dari setengahnya dari air rebusan, nunggu besok baru disaring, baru kita bisa gunakan. Oh, berarti memang prosesnya agak lama ya Bu ya? Nah, untuk pencelupannya juga kita perlu 10 atau 12 kali pencelupan, itu yang lama. Bu, kenapa memilih batik sih Bu jadi usahanya Ibu? Di samping karena itu yang emang di usia kita mentoknya di sini, udah gitu lama-kelamaan tuh saya suka. Semakin suka, semakin terus mempelajari gimana sih proses batik. Terus udah gitu kan kalau batik itu kita harus konsisten. Semakin kita terus, jadi kita semakin bisa nyantingnya semakin baik gitu. Berarti Ibu udah hampir 6 tahun lebih ya Bu? 6 tahun, tapi untuk Bumiku 4 tahun. 4 tahun. Apa sih Bu yang memotivasi Ibu nih kok pengen ngebatik sih Bu gitu? Ngebatik saya di samping suka gambar-gambar, udah gitu emang awalnya saya ingin ngebatik. Kenapa sih batik itu sesuatu yang harus kita kembangkan, kita budidayakan ya. Betul, Bu. Terus kayaknya susah waktu itu saya ingin batik, kenapa mesti ke Taman Mini gitu. Nah kesempatan ada tuh akhirnya gini, saya sudah susah-susah belajar ngebatik, terus kalau pas susah, penjualannya susah, promosi belum waktu itu Mas Men, nggak bisa putus asa gitu aja. Soalnya apa, kalau batik beda, kita modal udah besar. Betul Bu. Nggak bisa kita tinggalin gitu aja. Terus kalau semakin suka juga kita belajar ini loh, belajar kesabaran, belajar fokus, seperti itu. Penuh dengan sabar ya Bu ya, harus telaten juga. Iya benar. Betul Bu. Dan ini tuh jenis batik itu jenis batik apa sih Bu? Kalau Bumiku di sini kita buat batik tulis dan batik cap dari pewarnaan alam dengan pewarnaan sintetis. Bedanya apa Bu? Kalau pewarnaan alam kita prosesnya dari alam ramah lingkungan, limbahnya
sisa pakai kita bisa pakai, kita buang pun nggak apa-apa. Walaupun tetap ada limbahnya, tapi tidak terlalu berbahaya seperti sintetis. Oke. Kalau dari segi penjualannya Ibu, lebih banyak yang sintetis atau yang satu lagi Bu, yang dari alam itu? Awalnya alam itu orang kurang suka ya. Oke, tapi saya tetap konsisten. Terus dengan berkembangnya waktu saya ikut belajar sintetis. Akhirnya lama-lama juga orang akhirnya suka. Kemarin kita baru buat, terus ada pengunjung langsung terjual lah 34. Akhirnya kita buat lagi, ini baru jadi lagi buat persiapan besok pameran. Pameran apa tuh Bu? Yang di Botani, pameran itu batik Bogor dalam rangka Hari Batik di Botani. Wow. Pesona Batik Bogor. Kesempatan yang besar banget. Makanya ya, kebetulan kita dapat fasilitas dari pemerintah kota dengan Dekranasda. Alhamdulillah gitu. Gimana caranya Bu bisa sampai ke titik itu? Maksudnya berarti kan tuh peluang yang sungguh luar biasa dong Bu buat pebatik khususnya kan. Gimana Bu? Saya tuh dulu 2 tahun saya nggak ada kemana, saya harus mana ya penjualan wadahnya kemana. Pokoknya susah. Akhirnya dengan sabar akhirnya kita bisa masuk ke Dekranasda karena kan harus ada syarat-syarat. Ini kita UKM fokus nggak, konsisten nggak. Kalau tidak konsisten tidak bisa kan, hanya untuk sekedar aja kan. Nah di situ juga jadi motivasi kita tuh harus benar-benar konsisten belajar untuk membatik, tidak untuk main-main. Apalagi kesini-sini Batik Bumiku kan udah punya hak merek, sudah dikenal. Jadi itu semakin beban kita tidak bisa main-main. Kita harus serius. Betul. Dan satu budaya gitu, membatik warisan harus kita jaga. Sekarang Ibu tuh membatik. Ibu sendiri atau ada yang bantu Bu? Kita ada 4-5 anggota. Berapa Bu? 5 orang. 5 orang. Dan itu semuanya ngebantu Ibu ngebatik? Kita tuh kan di sini tuh ada 9 kelompok membatik. Nah kita salah satunya Batik Bumiku, terdiri dari ibu-ibu tetangga siapa yang melihat. Jadi satu kelompok ada 5 orang. Apa yang membedakan batik Ibu dibanding pebatik yang lain? Sebenarnya kita bedanya itu setiap pembatik itu hanya beda motifnya aja sih. Walaupun kita motifnya kujang, tapi desainnya beda, dia kujangnya ada ukelnya, kita atau enggak. Sebenarnya sama, kita ini filosofi Bogor aja sih, ininya Bogor. Ciri khasnya Bogor ya Bu ya. Selama perjalanan Ibu membatik nih, ada nggak Bu titik terendah ya Bu ya? Itu mah waktu pertama awal kita pertama tuh yang paling berat tuh waktu COVID. Karena kita dari batik kan, kita ininya hasilnya makannya gitu, hasilnya dari batik. Ya? Wah terus gimana nih udah jual ini. Jadi di situ kita benar-benar pokoknya yakin deh pasti suatu saat. Tapi di sini pemerintah kan tidak tinggal diam, alhamdulillah. Jadi selama COVID itu dari pemerintah selalu diwajibkan berkunjung ke UKM. Jadi di situ sedikit ada pemutaran ya Bu ya, tetap berjalan ekonominya Ibu ya. Nah untuk batik yang Ibu jual itu cuma batik kain aja atau Ibu produksi untuk menjadi bentuk lain? Untuk kesininya kita ada produk baju, kemeja atau busana. Terus dari perca kita buat boneka ini, boneka-boneka dari perca namanya boneka cepol, yang alhamdulillah banyak peminatnya. Itu dari perca gitu. Oke. Berarti ini semua tuh yang ngerjain itu Ibu semua? Kita kan ada 5 ibu-ibu ini. Jadi yang satu dia menjahit bisa sambil membatik. Ini menjahit boneka, buat boneka yang ini mencanting. Jadi semuanya mereka harus benar-benar bisa menguasai gitu. Dan itu semuanya dilatih sama Ibu? Enggak juga sih, kita belajar bersama-sama aja. Belajar bareng. Di antara titik terendah Ibu tuh kemarin tuh, apa yang bikin Ibu bangkit? Emang satu sih, kita emang harus bangkit. Kenapa harus bangkitnya? Pokoknya harus bangkit lah gitu. Harus bangkit gimana caranya? Salah satunya kan kita ada mekar, dibantu dalam kita kesulitan. Ya dari situlah pokoknya kenapa harus bangkit? Intinya tuh saya harus bangkit gitu aja. Harus termotivasi ya Bu ya. Kalau kita diem terus siapa yang mau menggerakkan lagi? Sedangkan di sini saya ownernya gitu kan. Betul, Bu. Banyak beban moral sama istilahnya kita udah kerja sama dinas, sudah banyak yang sudah membantu dari manapun. Udah gitu kita juga ada kerja sama dengan LIPI, alhamdulillah. LIPI karena dia riset pewarna alam, kebetulan di Bumiku ada, jadi dia riset dari 2017 kerjasama sama Bumiku. Oh itu karena Ibu tadi pewarnanya pakai pewarna alam itu tadi? Dia awalnya LIPI tuh di daerah mana nggak tahu, kalau di Bogor tuh ada pewarna alam. Jadi
2017 oke. riset. Kemungkinan bulan depan ada riset lagi, cuman lagi nunggu suratnya turun lagi dari kementerian gitu. Oke. Harapannya Ibu nih Bu untuk pembatik-pembatik di Indonesia dan kedepannya gimana sih Bu? Untuk batik sebenarnya kita harus konsisten, jangan pernah menyerah, terus harus imajinasi kita juga lebih dikembangkan untuk motif. Saya juga lagi belajar nih motif Bogor ini harus lebih berkembang, lebih banyak, lebih bagus, itu aja sih. Jadi Ibu tetap membuat variasi baru ya Bu? Terus semakin hari ngupdate batik itu ya Bu ya? Terus gimana nih caranya? Apa yang lebih gampang dan semakin ramah lingkungan, apa nih caranya, pakai gimana? Pokoknya kita terus belajar dan belajar aja gitu. Apa sih Ibu yang menginspirasi Ibu, kenapa akhirnya Ibu mau tetap mengembangkan batik? Yang menginspirasi Ibu itu apa sih Bu? Pertama ini sih dari pemerintah sendiri, dari negara kita kan, coba deh batik ini bangsa Indonesia nih, kalau bukan kita sendiri yang ngembangin, yang mempertahankan siapa lagi? Itu aja sih. Kalau saya mah hanya sebagian pembatik ya, semoga teman-teman yang lain anak sekolah, kebetulan kita juga banyak anak sekolah yang datang betul. Nah itu jadi kita semakin ayo deh kita tetap menyalurkan cepet, ayo kita belajar melestarikan budaya Indonesia gitu. Bu, harapan Ibu kedepannya untuk usaha Ibu gimana Bu? Selain semakin dikenal batik Bumiku, penjualannya semakin meningkat. Satu sih, saya berusaha untuk semakin baik kualitasnya. Untuk ibu-ibu lain yang mungkin juga pengusaha batik, pesan kesannya dan semangatnya apa Bu? Ada pesan semangat nggak Bu kira-kira Bu untuk pembatik-pembatik ibu-ibu batik lainnya? Membatik itu dari hati. Kalau kita suka, cinta, apa ya, untuk harga tuh jadi kayak bonus itu, misalnya kita harga segini, kita bisa naikin. Kalau alhamdulillah, yang penting tuh karya kita dihargai itu ya. Satu konsisten deh. Semuanya jangan cepat menyerah. Betul. Namanya batik itu kan bukan seperti kuliner yang sekali habis. Kita harus tetap harus dilestarikan, harus sabar deh. Nah, satu lagi Bu. Pendapat Ibu tentang ibu-ibu pelaku usaha ultramikro, apalagi yang usaha ultramikro ya, usaha kecil. Nah, pendapat Ibu tuh gimana sih Bu? Bagaimana peran mereka tuh sebagai, contoh kayak Ibu gini kan, Ibu kan sebagai pengusaha ultramikro. Nah, pendapat Ibu tuh gimana sih Bu? Kita harus bangga nih ya. Satu lagi, pemerintah terus menghimbau, terus itu alhamdulillah, jadi kita termotivasi nih untuk UKM bahwa kita tidak sendiri. Pemerintah tetap bekerja. Oke. Terakhir Bu, pesan dan semangat untuk nasabah Mekar di Indonesia Bu. Kira-kira apa sih Bu? Karena pasti dengan cerita ini semua nasabah pasti yang nonton mungkin pasti termotivasi dengan adanya semangat Ibu untuk mengembangkan batik khususnya. Pesan dan semangat untuk nasabah-nasabah Mekar yang sedang berjuang demi usahanya apa Bu? Pertama fokus nih apa yang kita kerjakan. Terus kalau kita fokus kan usaha kita semakin lancar. Dan satu sih, semakin lancar bayar angsuran. Itu udah pasti ya Bu. Kalau nggak lancar ya kita repot itu. Apalagi Bu? Mekar, untuk Mekar dari saya pribadi terima kasih, setidaknya menjadi bagian yang ikut membantu Batik Bumiku terus berjalan. Amin. Gitu. Oke Bu, terima kasih banyak. Kita udah cerita-cerita, udah mendengar kisah inspiratifnya Ibu dari sebelum bikin batik sampai udah sukses sampai saat ini. Bu, terakhir kita ajak ibu-ibu nasabah Mekar untuk nge-follow dan subscribe YouTube channelnya PNN dong Bu. Halo para nasabah Mekar, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube PNN Official. Oke, untuk teman-teman terima kasih banyak yang udah nonton program Tumpahins, Tumbuh Peduli Menginspirasi edisi On Location. Jangan lupa ditunggu episode selanjutnya. Terima kasih untuk nonton. Bye-bye.